Persada FM Radio Visual akan hadir sesaat lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio kesayangan Anda Persada FM, pilihan pas kita dan keluarga. Siarkan kebenaran, tebarkan kasih sayang. Mendengar di manapun Anda berada, puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT. Di kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberikan begitu banyak limpahan nikmat dan karunia-Nya. Mudah-mudahan kita semuanya juga dalam keadaan sehat walafiat. Pendengar di manapun Anda berada, alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini kita bersama untuk edisi hari Senin 17 Syawal 1444 Hijriah atau 8 Mei 2023. Dan tentu kita bersama pagi hari ini dalam program Presisi, Prestasi dan Edukasi. Alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini hadir tamu spesial untuk kita semuanya ya, dari SMA MTA. Nanti insya Allah ada Bapak Yujun Arianto SPD, beliau adalah Wakasek Kurikulum SMA MTA Surakarta. Kemudian ada Mas Najib Nabil Hajib Abdullah ya, siswa berprestasi SMA MTA bidang astronomi. Kemudian ada Mbak Aulia Hayati, siswa berprestasi SMA MTA bidang matematika. Kemudian ada Mbak Faizah Sofiah, siswa berprestasi SMA MTA bidang ekonomi. Di kesempatan pagi hari ini sudah siap narasumber bersama kita semuanya yang akan berdiskusi. Kali ini di Putri dulu ini ya yang akan tampil. Ada Mbak Aulia dan juga Mbak siapa satunya? Ada Mbak Faizah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Mbak Aulia mic-nya agak didekatkan, boleh? Ya, biar agak terdengar. Alhamdulillah. Kabar baik dan sehat tadi ya? Alhamdulillah baik. Yang pertama ini ada Mbak Aulia yang sebelah kiri saya, atau kalau yang di layar juga di sebelah kiri ini ya. Nah, karena saat ini juga di live YouTube dan juga di Facebook ini ya. Ada Mbak Aulia Hayati, ini prestasi di bidang matematika ya. Alhamdulillah. Kemudian Mbak Faiza di bidang ekonomi. Nah, kalau di SMA MTA ini mengikuti perlombaan ada berapa bidang sih Mbak? 9. Ada 9 ya. Nah ini yang hadir ini yang masuk juara-juara begitu. Ya yang lolos. Gitu. Yang lolos itu ya, yang lolos. Nah kalau Mbak Aulia ini di bidang matematika. Wah, matematika ini ada yang bilang wah matematika menakutkan. Matematika ini serem gitu ya. Kalau Mbak Aulia ini gimana ini perasaannya? Tapi sebelumnya selamat ini ya, sudah lolos ini berdua untuk maju ke tahap berikutnya begitu ya ini nanti. Ya, tahapnya ke tahap apa? Kalau ini kan temanya ini di tingkat nasional, tingkat provinsi ya. Ya. Olimpiade Sains Nasional tingkat provinsi tahun 2023. Nah, ini nanti maju ke tingkat provinsi nanti, ya. Majunya nanti. Kapan? Sekitar tanggal 5 Juni. Oh, berarti masih ada beberapa waktu ini ya untuk belajar ya. Mbak Aulia dulu ini matematika ini kayaknya serem banget ya. Gimana ini Mbak Aulia, perasaannya masuk matematika loh ini ya? Ya seneng. Seneng ya, senengnya gimana? Apa memang sudah punya ini ya, apa namanya basic dari kecil barangkali SD, SMP sudah suka matematika dulu gitu? Ya kalau dari kecil emang udah suka matematika. Oh gitu ya, suka hitung-hitungan. Hitung-hitungannya apa? Gitu. Bukan hitung-hitungan ini ya, uri-urian bukan ya. Tapi hitung-hitungan pelajaran matematika ini ya, suka. Apa yang disukai dari pelajaran matematika ini, Mbak Aulia? Seru aja gitu ngitung. Seru hitung ya. Kalau di perlombaan ini apa bentuknya, esai gitu atau mengerjakan soal isian berapa banyak singkat. Gitu? Isian singkat, mengerjakan soal berarti ya? Iya. Berapa banyak soalnya? 20 dan diberi waktu berapa lama? 2 jam. 2 jam? 2 jam soal 20 ini dirasa cukup atau kurang atau gimana? Kurang. Masih kurang. Tapi harus selesai di waktu itu. Iya. Harus selesai. Di 20 ini ada yang belum selesai atau mungkin ada yang belum selesai. Ada yang belum selesai. Sulit atau gimana ini? Sulit. Pelajarannya tentang apa kalau SMA ini? Wah, saya juga nggak tahu loh ya. Kok tanya ini apa? Kalau sains matematika tentang teori bilangan, geometri. Teori bilangan, geometri gitu ya. Ini yang memang
yang diajarkan pada ini apa namanya kelas-kelas ini ya. Beda. Ini kelas berapa kalau boleh tahu? Kelas 11. Kelas 11 semuanya sama Iya. ini. Mbak Faiza juga kelas 11 ya. Kelas 11 ini kalau kelas 11 itu berarti kelas berapa? 2? 2. Oh, kelas 2 ya. Oh, Ya. ini dulu saya belum ini ya. Biasanya lanjut, sekarang kan lanjut ya. Kalau kelas SMA ini kan lanjut hitungannya. Kalau dulu kan kelas 2 gitu ya. Jadi setara kelas 2 SMA berarti. Benar. Nah, pelajarannya ini kelas berapa berarti? Di kelas itu memang pelajaran kelas 2 atau gimana? Kalau SN matematika tuh materinya beda sama yang di kelas. Oh, beda yang di sekolah. Iya. Perbedaannya seberapa jauh? Ya lebih susah yang SN. Oh, lebih susah yang OSN. Oh, dan itu tertantang. Iya. Kalau untuk mengikuti SN ini Mbak Aulia membutuhkan berapa lama? Untuk belajar, untuk mempersiapkan ikuti ini? Kemarin tuh diberitahunya 2 bulan sebelumnya. 2 bulan sebelumnya. Oh, 2 bulan sebelumnya ini persiapannya. Nah, kemudian tesnya di kapan ini Mbak Aulia? Di sekolah. Nah, di sekolah kemudian ini maju ke tingkat urut-urutannya bagaimana nih? Tingkat Seleksi sekolah dulu. Sekolah, terus kemarin yang kabupaten. Oh, kabupaten kota gitu Iya. ya. Kabupaten kota, terus ini maju ke provinsi nanti di Juni. Nah, termasuk sama Mbak Faiza ini ya. Sama. Nah, ini di bidang ekonomi. Iya. Apa yang dipelajari kalau bidang ekonomi ini kan mungkin ada apa saja gitu. Nah, kalau matematika mungkin ada hitung-hitungan ya jelas ya biasanya. Kalau matematika itu hitung-hitungan. Nah, kalau ekonomi ini teorikah atau memang ada hitung-hitungan juga gitu? Kan kalau ekonomi itu lebih ke teori ya. Cuman di teori nanti kayak ada hitung-hitungannya gitu. Kayak akuntansi juga ya ngitung. Aduh, ada ekonomi akuntansi juga ya. Berarti ada hitung-hitungannya. Membuat neraca misalkan gitu ya. Tapi Bukan. pilihan ganda. Oh, pilihan ganda. Pilihan ganda tapi juga ada salsanya semacam itu. Itu hitungannya. Iya. Kalau untuk ekonomi apakah sama? Soalnya kalau matematika tadi 20. Ada. Kalau Ekonomi? ekonomi sama. Sama ya, Cuman 20. cakupannya kayak lebih luas gitu loh. No, lebih luas. Dan bacaannya apa soalnya, tipe-tipe soalnya juga lebih banyak gitu ya biasanya. Lebih dikembangkan gitu. Ya, Kalau Mbak Faiza sendiri sama juga, apakah diinformasikan 2 bulan sebelumnya, kemudian membutuhkan waktu 2 bulan untuk mempersiapkan OSN ini? kalau saya tuh udah dari kelas 10. Oh, sudah dari kelas 10 itu sudah ikut. Udah ikut. Terus ya persiapannya udah lama gitu loh. Gitu. Kalau Mbak Aulia tadi sudah baru ini atau Baru dulu? ini. Oh, baru ini. Oh, pengalaman baru berarti ya. Pengalaman baru dan alhamdulillah lolos. Keren. Dan ini nanti masuk di tingkat provinsi. Kemudian kalau Mbak Faiza ini membutuhkan berapa lama? Kalau tadi kan mungkin apakah sama juga dari 20 soal mungkin dikerjakan dalam waktu 2 jam? Enggak, kalau saya tuh 50 soal tapi pilihan ganda semua. Oh, pilihan ganda semua kalau 50 soal. Waktunya cuma 2 jam sama. Sama 2 jamnya, tapi 50 lebih banyak ya. Kan teori nggak ngitung gitu. Teori. Nah, kalau teori ini biasanya apa pelajaran persiapan belajarnya itu bagaimana, Mbak Faiza? Lebih ke banyak latihan soal sih. Soalnya Lebih ke banyak. kebanyakan tuh tipenya ya sama, cuman ya sama tapi beda. Oh, sama beda. Wah, gimana ini? Gitu lah pokoknya. Jadi soal dengan tipe yang sama misalkan begitu ya, tapi nanti dengan soal yang berbeda atau jawabannya berbeda juga begitu. Enggak tahu sih. Nah. Oh, pusing. Nah, kemudian kalau tingkat kesulitannya gimana? Ya lebih susah lah kalau Lebih susah. dibanding sekolah ya. Lebih susah. Kemudian kalau untuk pelajarannya apakah juga sama tadi dipelajari di saat ini kelas ini atau berbeda? Kalau matematika tadi dikatakan beda. Kalau ekonomi sama, pelajaran dari kelas 10 sampai kelas 12. Oh, sama. Jadi pokoknya dari kelas 10, 11 ini ada masuk gitu ya. Masuk. Tapi kalau untuk yang kelas 3 itu kelas berapa? Kelas 12 Kalau kelas 12 ini nggak ada. nggak ada, dah dipelajari tapi. Oh, gitu. Kemudian untuk perlombaannya ini diperlombakan dari beberapa sekolah yang ada di Solo begitu ya, ini bersama-sama begitu atau bagaimana nih?
Kan ini online gitu atau gimana? nasional, jadi itu satu negara berarti ya. Tapi kan tingkatnya baru sampai kota, berarti ya se-Solo. Se-Solo dulu. Nah, se-Solo kemudian lolos. Nanti langsung ke Jawa ke Tengah. provinsi. Kalau provinsi lolos nanti nasional. Ya, gitu. Nah, mudah-mudahan nanti lolos ini ya. Berarti Amin. ini masih dalam rangka untuk mempersiapkan juga ya, pelajaran juga begitu ya. Ya. Belajar juga untuk maju nanti ke tingkat provinsi gitu. Kemudian kalau makna prestasi bagi adik-adik berdua ini seperti apa? Mbak Aulia dulu boleh. Apa maknanya prestasi ya? Apakah hanya sekedar wah berprestasi ki pinter gitu? Ya, sebagai media dakwah. Media dakwah, wah betul ya. Betul. Artinya pinter itu ya tidak hanya ilmu akademik saja bisa jadi gitu ya, tapi ilmu agama juga menunjang itu. Apalagi adik-adik ini berada di SMA MTA yang notabene Majelis Tafsir Al-Quran gitu kan. Nah, apa kalau Mbak Faizah apa maknanya? Ya, sebetulnya sama juga ya, media dakwah, karena motivasinya kan belajar ibadah, prestasi dakwah. Ya, tetap itu. Nah, itu sudah ditanamin dulu. Sudah ditanamkan ya. Keluarga memang ini ya, sudah ngaji gitu. Sudah ya. Di mana? Kalau Mbak Aulia ini mana rumahnya? Karanganyar. Karanganyarnya di mana tepatnya? Lalong, Kelurahan Lalong. Oh, Kelurahan Lalong, Kecamatan Karanganyar. Karanganyar ya, maksudnya Kecamatan Karanganyar. Oh, jadi juga sudah ya keluarganya Belum ngaji. Oh, belum ngaji, tapi ini menyekolahkan di SMA MTA. Asrama ya. Kalau putri itu memang asrama semua atau ada yang laju sih? Laju ada. Oh, kalau putri itu memang ada yang laju juga, ada yang asrama juga ya. Kebetulan Mbak Aulia asrama, Mbak Faizah juga asrama. Ya. Kalau Mbak Faizah di mana? Di Kartosuro 3. Kartosuro 3 itu Gonilan. Oh, Gonilan ya, Gonilan Papilan ya berarti. Ya. Ya. Dan keluarganya juga ini berarti. Alhamdulillah. Sudah ngaji di Kartosuro 3 itu berarti ya. Ya. Oh, kalau Kartosuro 3 itu Pak Agus, bukan? Gak tahu. Gak hafal. Gak hafal. Iya. Nah, kemudian untuk adik-adik berdua ini bagaimana mempersiapkan diri untuk mengikuti OSN dari tahap pertama kota, kemudian ini mempersiapkan untuk ke tahap provinsi ini, sejauh apa persiapan yang dilakukan? Sejauh apa? Nah, apa ini? Apakah ia belajar terus? Enggak. Kan gimana ya, kita tuh kan udah buat mempersiapkan ke provinsi, mengorbankan waktu belajarnya di sekolah gitu loh. Tapi nggak semuanya sih. Jadi kalau misalnya belajar mandiri terus ada bimbingan. Oh, berarti memang sudah ada ini ya dari pihak sekolah, itu memang ada pembimbingnya. Ada pembimbing ini untuk bidang matematika, kemudian bidang ekonomi, kemudian bidang tadi yang satunya Mas nanti ada bidang astronomi begitu ya. Jadi ada pendampingnya masing-masing gitu. Dan banyak latihan soal begitu. Ya. Nah, kemudian dari latihan soal, kemudian pada saat ujiannya ini apakah kemiripan soalnya ini sama atau beda? Beda ya. Beda. Oh, beda. Tapi ya nyerempet ada ya. Nyerempet ada. Nah, kemudian kalau ada di berdua, selain OSN ini pernah mengikuti lomba lain? Udah pernah. Di bidang apa? Sama, ekonomi. Ekonomi juga. Oh, sebelumnya di kelas ini, di kelas sebelumnya berarti ya? Ya, kelas 11 juga udah kayaknya. Masuk tahap? Sampai tahap apa? Maksudnya kota, provinsi atau? Kota. Oh, kota ini lolos? Enggak. Kalau bidang lomba lainnya tuh bukan OSN tadi. Oh, bukan OSN. Apa itu? Itu kayak lomba cerdas cermat gitu loh. Oh, lomba cerdas cermat tingkat sekolah itu. Atau tingkat kabupaten kota? Kabupaten kota Solo Raya. Oh, Solo Raya. Oh, alhamdulillah. Kemudian kalau Mbak Aulia pernahkah? Kalau SMA belum, baru ini. Oh, baru ini. Kalau SMP pernah? Pernah. Oh, apa? LCC juga. Oh, gitu. Iya, alhamdulillah. Jadi memang sudah ada pengalaman begitu ya. Artinya memang di sekolahan itu ada seleksi ya dari masing-masing bidang itu. Nah, kemudian Mbak Aulia dan Mbak Faizah ini
lolos dan masuk gitu ya di bidangnya, baik di matematika maupun di ekonomi. Oh gitu. Nah kemudian ini tipsnya, barangkali tips ini untuk teman-teman yang barangkali pengen strategi lah agar fokus untuk belajar bisa mendapatkan prestasi yang bagus. Ini bagaimana sih sebenarnya? Tentu ada tipe atau gaya belajar masing-masing ya. Nah, kalau Mbak Faiza apa gaya belajarnya atau tipsnya ini apa sih? Apa ya harus membaca terus? Kalau teori ini kan banyak baca ya biasanya. Ya, tapi enggak juga. Enggak juga. Gimana kalau gaya belajar yang dilakukan Mbak Faiza ini? Kalau aku lebih kayak kan kita udah baca terus kayak cari polanya gitu loh, terus dicatat sih. Kalau nggak dicatat aku nggak bisa biasanya. Oh, berarti tetap mencatat ini dilakukan Mbak Faiza. Iya, walaupun agak lama tapi efektif gitu. Efisien gitu ya. Dan itu pelajaran masuk. Jadi masuk mengenal lah. Kalau dibaca dan dicatat ini lebih mudah diingat. Ya saya waktu itu pernah dengar gitu katanya kalau lebih banyak menggunakan indera tuh lebih masuk gitu loh. Cuman kan kadang yang pintar lainnya tuh kayak lebih cuman baca gitu udah hafal. Keren. Tipe orang itu berbeda-beda. Iya, nah ini sih. yang dilakukan Mbak Faiza. Kalau Mbak Aulia matematika loh ya. Ini unggul di bidang matematika saja atau yang lain unggul juga nih Mbak? Biasanya kalau matematika pintar itu yang lain juga pintar loh ya. Gimana kalau Mbak Aulia tipe belajarnya lebih ke, kalau matematika ini kan lebih ke banyak Latihan soal. praktek ya, latihan soal gitu ya. Kan pola mengerjakan ya, cara mengerjakan ini yang mungkin lebih ditonjolkan. Kalau Mbak Aulia gimana? Ya kalau tips belajarnya ya bagi-bagi waktu, terus matematika kan ya harus banyak latihan soal. Banyak latihan soal. Kemudian kalau rumus-rumus itu memang harus dihafal atau gimana? Dihafal dan pahami. Oh, dihafal dan dipahami gitu ya. Jadi kalau mengerjakan, biasanya kalau matematika ini sebenarnya soalnya ini panjang ya, ada bacaan, terus tapi sebenarnya hanya hitung-hitungan sederhana. Nah, itu juga ada soal-soal yang semacam itu. Ya ada. Ada ya. Nah ini memang butuh banyak latihan dan fokus ya. Ya. Oh gitu. Melatih fokusnya gimana? Gimana? Apa ada jam-jam tertentu sih untuk belajar itu biasanya? Kalau di asrama misalkan bareng-barengnya ini di jam-jam tertentu atau ya memang masing-masing lah. Ada yang mungkin pada maghrib sampai nanti jam 8 malam cukup, terus nanti istirahat, terus besok lagi biasanya pada subuh dilanjutkan lagi atau bagaimana? Kalau di asrama begitu, adakah pola-pola belajar yang dilakukan bareng-bareng? Kalau di asrama tuh ada jam belajar, jadi jam 8 sampai jam 9 kayaknya. Nah kalau itu kan biasanya ramai ya. Nah kalau saya tuh tidur jam segitu. Malah tidur. Ya. Tapi tergantung juga sih, kadang nggak juga. Tergantung mood berarti. Oh, biasanya kalau sistem belajar yang masuk mudah mengena ya bisa masuk ini apa mudah diingat itu jam-jam apa? Jam tenang sih. Jam tenang gitu. Jam pagi, sering pagi nggak? Pagi, kadang ya tengah malam, nggak tahu, nggak mesti. Oh, tengah malam juga ya. Kalau Mbak Aulia gimana? Yang penting fokus saja latihan soal itu, mau banyak orang ya oke, nggak ada orang juga oke gitu atau gimana kalau Mbak Aulia? Ya cari yang agak sepi. Agak sepi ya, karena kan butuh mikir ya. Oh ini kalau matematika biasanya diketahui ini, kemudian ditanya ini, kemudian baru dikerjakan gitu, bisa jadi. Itu nggak polanya? Beda ya sekarang, atau cukup membaca terus langsung bisa dijawab gitu kalau matematika enggak ya? Ya tergantung soalnya. Oh gitu. Nah kemudian ini untuk jangka panjangnya ini barangkali cita-cita yang ingin diraih dari adik-adik berdua ini apa? Apakah ya mulus nanti pengen, kalau Mbak Faiza misalkan di bidang ekonomi ya nanti saya pengen menjadi seorang ekonom gitu, atau mungkin guru ekonomi ini apa ini? Enggak. Apa? Tapi tetap bidangnya ekonomi, tapi nggak tahu mau ngapain. Tapi kalau jurusannya memang ekonomi ya? Iya, kayaknya bakatnya di ekonomi gitu. Oh, bakatnya di ekonomi. Padahal juga ekonomi ada hitung-hitungannya atau gimana? Kalau ekonomi itu gambarannya bagaimana? Ekonomi itu apa ya? Kan menyenangkan.
ekonomi ilmu yang mengatur rumah tangga. Jadi ya kompleks gitu ya? loh. Kompleks. Ya. Ilmu yang mengatur rumah tangga. Iya, artinya gitu sih. Oh, ya. Dari gurunya gitu atau ini Mbak Faiza yang menyimpulkan? Enggak. Dari bukunya udah gitu. Dari bukunya ya. Nah, jadi memang ilmu ekonomi itu ilmu untuk mengatur rumah tangga. Ya. Wow, gitu ya. Kalau Mbak Aulia ini apakah nanti juga pengen menjadi ahli matematika? Wah, kalau di luar negeri itu kalau Jeremy itu kan cepat ya itu. Gimana? Pikirannya sampai saat ini bidang kesehatan. Masih bidang kesehatan ya. Oh ya, tapi berawal dari ikut sainsnya bidang ini gitu. Tapi kalau di bidang-bidang yang lain ada ya. Tadi ada sekitar 9 tadi. Ada 9, kemudian yang masuk ini ada 3 yang lolos ini atau berapa? Banyak? 5 ya. Kebetulan yang tampil hari ini 3 bidang ya. Bidang ekonomi, bidang matematika dan juga nanti bidang astronomi. Kemudian apa yang ingin disampaikan untuk para pendengar semuanya sebelum nanti kita berganti ke narasumber yang kedua nanti. Apa yang pengen disampaikan gitu ya untuk tetap optimis gitu untuk belajar gitu. Nah, ini apa? Monggo Mbak Faiza dulu boleh. Kalau dari aku semangat aja sih. Kalau kamu mikir bisa ya bisa gitu. Ya. Pokoknya semangat kalau kita berpikir positif, pokoknya bisa, insya Allah bisa gitu ya. Ya pokoknya kalau belajar ya belajar terus gitu ya. Pokoknya nanti kalau pikiran kita bisa, insya Allah bisa. Ya. Wah, bagus ini ya. Nah, apa Mbak Aulia yang ingin dipesankan untuk para pendengar semuanya? Apa ini? Sama kayak Mbak Sofia, itu semangat belajar. Semangat belajar, wah penting ini, masih panjang waktunya ya. Nanti kalau setelah lulus SMA ini pengen melanjutkan ke jenjang pendidikan, jurusannya apa? Masih tadi ya, tetap konsisten ekonomi. Kalau Mbak Aulia tadi di kesehatan mungkin lanjut ke dokter. Amin itu ya. Ke dokteran ya mudah-mudahan, atau ke apa? Farmasi. Farmasinya lebih ke farmasi ya. Ya mudah-mudahan apa yang dicita-citakan Mbak Aulia, Mbak Faiza ini tercapai ya, insyaallah. Dan mudah-mudahan nanti untuk USN ke tingkat provinsi ya, kita provinsi yang nanti di bulan Juni, mudah-mudahan sukses, usaha maksimal begitu ya, ikhtiarnya tentu belajar dengan metode dan gayanya masing-masing tentunya ya, tapi tetap semangat untuk belajar gitu. Terima kasih ini Mbak Aulia ya, Mbak Faizah ya, mudah-mudahan menjadi inspirasi untuk saudara-saudara kita semuanya. Nanti kita berganti ke Pak Yujun dan juga narasumber berikutnya ada Mas Nabil nanti ya, insyaallah kita akan berwawancara. Terima kasih sekali lagi pendengar dimanapun Anda berada. Kami nanti akan beralih ke narasumber berikutnya untuk Anda semuanya di Presisi Prestasi dan Edukasi. Jangan kemana-mana, kami akan segera kembali setelah kami hadirkan informasi yang berikut ini. Baik pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih untuk Anda masih setia bersama kami di kesempatan pagi hari ini, tentu masih di program Presisi, Prestasi, dan Edukasi. Dan kita sudah beralih ke narasumber berikutnya ini ya. Wah, karena ada 4 narasumber dan kita harus berbagi tempatnya. Kalau tadi ada Mbak Aulia dan juga Mbak Faiza, kali ini ada Bapak Yuyun Arianto SPD, beliau adalah Wakasek Kurikulum SMA MTA Surakarta. Kemudian ada Mas Nabil Hajib Abdullah ini ya, siswa berprestasi SMA MTA bidang astronomi. Wah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Kabar baik dan sehat ya Pak Yuyun, Mas Nabil. Alhamdulillah. Sehat, semangat selalu insyaallah ya. Insyaallah. Kalau tadi Mbak berdua ini di bidang matematika dan juga di ekonomi ini ya prestasinya. Kemudian kalau yang Mas Nabil ini di bidang astronomi. Wah, keren sekali tuh. Astronomi apa ini? Ini apa Mas Nabil? Mas Nabil dulu ini Bapak ya. Silakan. Nah ini sekali lagi selamat ini sudah lolos ya. Dan ini nanti sama juga ya, maju di tingkat provinsi di bulan Juni nanti ini. Sama atau bulan apa? Juni. Sama ya. Sama. Oh ya, selamat dulu. Nah ini kalau bidang astronomi ini apa sih? Apa kalau dulu ini geografi itu Bapak ya? Beda ya? Beda. Sekarang ada
lebih Iya, dalam lagi iya, gitu ya. betul. Oh, gitu. Apa yang dipelajari astronomi apa sih, Mas? Untuk astronomi sih menyangkut benda-benda luar angkasa gitu kayak bintang, satelit-satelit atau planet dan ya yang istilahnya di luar angkasa gitu. Di luar angkasa ya. Dan itu mengasihkan pelajarannya. Asik. Iya. Kalau Mas Nabil ini jurusannya memang di jurusan itu atau gimana nih untuk ikutan lomba OSN ini? Kalau sebelumnya sih aku masuk ke jurusan ini diajak temen. Terus ajakan itu aku iya kan. Terus Ya, akhirnya terus berlanjut sampai ini ya sampai Mbaknya. sini. Penjurusannya ini memang di kelas langsung kelas 1 ini sudah penjurusan ini ya. Gitu ya Pak ya? Iya, kalau di kelas Mas Nabil sudah dari kelas 10 sudah ada peminatan kalau biasanya gitu. Oh, berarti Kita langsung MIPA. MIPA, gitu. IPS, bahasa lah Mas Nabil ini di MIPA ya. Oh, di MIPA. Iya. Oh, MIPA itu kalau dulu IPA gitu ya Pak? Ya, matematika, ilmu pengetahuan alam. Oh. Jadi salah satunya mungkin di astronomi juga masuk. Oh, kalau gitu. astronomi ini masuknya di alam ya? Kalau untuk mapel memang tidak ada, mapel astronomi tidak ada, tapi nanti banyak kaitannya dengan fisika juga. Oh gitu, kaitannya dengan fisika. Ya, nah, kalau untuk Mas Nabil ini mempersiapkan untuk mengikuti OSN ini berapa lama? Untuk OSN yang tingkat apa? Tingkat ini, ya, tingkat yang sudah dilaksanakan ini dulu berapa lama? Kalau tadi Mbaknya berdua ini 2 bulan dikasih informasi, terus langsung berarti selama 2 bulan itu mempersiapkan gitu. Kalau Mas Nabil berapa lama ini? 10 hari mungkin. 10 hari? Wow, malah lebih singkat lagi loh. Kalau astronomi ini gimana bentuknya? Kalau tadi kan ada yang pilihan ganda. Kalau ekonomi pilihan ganda ya. Kalau matematika mungkin ada yang IC. Nah ini kalau astronomi apa? Astronomi pilihan ganda sama pilihan ganda kompleks. Apa bedanya pilihan ganda biasa atau kompleks itu? Kalau pilihan ganda itu hanya bisa jawab satu, kalau pilihan ganda kompleks bisa jawab beberapa jawaban. Berapa pilihan? Iya. Wah, ini baru tahu saya ini. Nanti dijelaskan Pak. Bisa dijelaskan Pak. Baru tahu lah ini ya. Oh ya. Tipsnya bagaimana untuk apa? Dalam waktu 10 hari loh ya ini belajar mempersiapkan itu. Sebelumnya Mas Nabil sudah pernah ikut OSN? Belum. Dan ini pertama kalinya? Iya, pertama kali. Bisa loh ya. Ini apa tipsnya untuk belajar ini gimana? Barangkali nanti para pendengar juga pengen loh ya gaya belajar yang dilakukan Mas Nabil ini gimana? Mungkin untuk belajar kayak memahami dulu materi-materinya apa aja. Terus kalau udah paham, bakalannya ada materi yang mungkin disukai. Nah itu untuk yang disukai bisa diperdalami dulu. Jadi kalau sudah paham yang materi yang disukai, bakalannya kalau soal-soal itu muncul pas materi yang dipelajari itu muncul, itu secara tidak langsung, secara mudah bisa menjawabnya. Jadi pokoknya apa yang disukai dulu ini ya ditekuni. Wah, gitu ya. Jangan nanti yang tidak disukai ini diuplek-uplek terus nanti malah justru akan ini ya. Wah, akan wah berat, terasa berat gitu. Biasanya begitu bisa jadi. Jadi apa yang disukai ditekuni dulu, dipelajari, nanti akan memotivasi untuk pelajaran-pelajaran yang lain yang tidak disukai begitu ya. Oh, ini tips yang dari Mas Nabil loh. Bagus ya. Jadi sementara bukan ditinggalkan ya, artinya ya pokoknya fokus dulu yang disenangi, kemudian nanti yang lainnya nanti insya Allah akan bisa gitu ya. Wah, ini berarti ini mempersiapkan untuk OSN tingkat provinsi ini ya. Pelajaran-pelajarannya, latihan-latihan soalnya begitu ini juga sering dilakukan begitu ya. Dan ini berarti ada waktu-waktu tertentu ini termasuk Pak ya. Berarti di bidangnya untuk OSN ini untuk latihan, untuk bimbingan begitu. Setiap hari apa kalau Mas Nabil? Kalau setiap hari sih bimbingan mandiri. Terus dilakukan juga ya. Ya, terus untuk bimbingan dengan pembimbing itu nggak tentu sih. Kadang-kadang Senin, Rabu, terus Sabtu, tergantung pembimbingnya logarnya kapan. Jadi yang jelas setiap pekan ini harus ketemu dengan pembimbingnya untuk pelajarannya bagaimana, perkembangannya seperti apa gitu ya. Menarik sekali ini ya. Pak Jujun, ini ke Pak Jujun ini ya. Beliau adalah Wakasek
kurikulum ya Pak ya. Yeah. Nah, alhamdulillah Pak Kasek kurikulum ini yang mengatur ini ya. Kurikulum pokoknya pelajaran-pelajaran yang ada di SMA MTA yang mengatur ini Pak Yujin ini gitu ya. Jadwalnya. Ya. Nah, sekali lagi selamat ini Pak Yujin ya atas prestasi yang diperoleh oleh siswa-siswi SMA MTA untuk USN di tahun 2023 ini ya. Dan di tahun-tahun lalu pun ini SMA MTA selalu begitu ya, selalu ada pokoknya yang masuk untuk USN mewakili kabupaten dan kota. Kalau di SMA MTA tadi dikatakan ada beberapa bidang gitu ya. Kalau ini yang tampil di radio ada 3 bidang, ini ada berapa bidang Pak yang ikut USN? Alhamdulillah untuk tahun ini untuk SMA MTA diberi amanah untuk 6 siswa yang mewakili, nanti ada 5 mata pelajaran. Jadi ada astronomi, ada ekonomi, informatika. Oh, informatika. Ya, informatika atau komputer, kemudian ada biologi dan ada matematik. Matematik. Berarti memang tadi dikatakan kalau matematika tadi ya, kalau matematika tadi yang dilombakan, soal-soal yang dilombakan di USN dengan pelajaran yang diterima ini ada sedikit perbedaan. Memang semacam itu Pak ya, USN itu. Termasuk barangkali astronomi di pelajaran tidak ada mata pelajaran astronomi gitu ya. Ada. Secara kasatnya gitu, secara khusus tidak ada. Tapi memang diperlombakan ada. Nah, ini yang dipersiapkan dari SMA MTA untuk USN yang semacam ini seperti apa Pak? Kebetulan saya juga ngampu di mata pelajaran matematika. Waduh, matematika, ahli matematika berarti ini. Oke. Jadi kebetulan untuk anak-anak memang materi yang dilombakan itu memang sangat kompleks ya. Karena memang ada berbagai macam kombinatorik. Jadi dari berbagai macam materi itu dikumpul jadi satu gitu. Jadi secara kalau kita melihat bagian-bagian yang pelajar di sekolah itu memang sepertinya tidak ada kaitannya sama sekali ya. Artinya memang sangat jauh berbeda karena memang penggabungan dari berbagai macam bidang tadi ya. Tapi ya alhamdulillah di antara yang kami lakukan adalah yang pertama itu dulu ada sosialisasi dulu. Jadi nanti anak-anak di bidang-bidang itu nanti apa saja toh yang akan dipelajari untuk mempersiapkan diri. Itu sebagai salah satu bahan untuk pengenalan anak-anak gitu. Kemudian setelah itu nanti tadi ada proses seleksi, kemudian ada pendampingan, kemudian juga terus ada proses ini mengikuti seleksi tingkat kabupaten kota ini. Jadi cara memang untuk materi secara umum itu memang tidak langsung terkait dengan materi yang diajarkan di kelas gitu. Kemudian yang menjadi pertanyaan selanjutnya bisa dikatakan urgensinya untuk mengikuti USN ini sebenarnya seperti apa Pak? Karena memang tadi ya dikatakan mungkin kombinasi dari beberapa mata pelajaran menjadi satu dalam perlombaan itu bisa jadi begitu. Nah ini bagaimana? Kalau urgensinya memang yang satu tadi sudah juga disampaikan dari anak-anak tadi memang juga menjadi lahan dakwah kita. Betul. Karena dengan adanya prestasi ini memang sangat banyak membantu, paling tidak mengenalkan SMA MTA itu ke khalayak ramai itu juga sangat efektif. Karena tadi mungkin dari adanya prestasi ini kemudian dikenal dalam tingkat kota, bahkan nanti tingkat provinsi maupun tingkat nasional. Mesti akan tanya SMA MTA itu di mana toh? Itu satu. SMA MTA itu apa? Kemudian di bawah yayasan apa? Sehingga secara tidak langsung itu juga merupakan media dakwah yang sangat efektif. Jadi ada urgensinya di situ juga. Di samping urgensi yang lainnya juga memupuk mental anak-anak juga untuk berprestasi, untuk keseriusan anak-anak belajar gitu. Maka untuk menunjang itu dari pihak sekolah ini memang membentuk semacam panitia atau pengurus begitu untuk USN yang semacam ini begitu Pak? Kalau untuk SN di tingkat sekolah memang ada penunjukan ke Bapak Ibu Guru yang diminta langsung mendampingi proses untuk penyiapan anak-anak yang akan mengikuti OSN ini. Dan juga melibatkan anak-anak yang dulunya sudah ikut, bahkan juga melibatkan alumni juga. Oh, alumni yang tentu alumni dulu juga pernah ikut dan juara. Ada sampai yang tingkat nasional. Nah, ini kita minta bantuan untuk menularkan ilmunya ke adik-adiknya begitu. Gitu. Jadi memang
persiapannya sejauh itu begitu ya. Termasuk tadi Pak Jujun kan juga melatih juga pembimbing juga ya di bidang matematika begitu. Dan itu terus bergantian setiap tahunnya karena kan ketika lulus kemudian nanti ketika kelas bawah naik kelas atasnya kan akan terus bergulir terus begitu ya Pak. Dan bibit itu akan dicari terus berarti gitu ya. Jadi nanti warga yang putra putrinya punya kelebihan potensi khusus itu monggo nanti disekolahkan di SMP, SMA, MTA nanti kita mudah-mudahan bisa menyalurkan lebih lagi. Dan setiap tahunnya untuk perlombaan itu bisa jadi ada tiap tahun memang ada gitu ya. Setiap tahun ada dan itu dipersiapkan oleh SMA MTA. Menarik sekali nih dan ini menjadi kemudian kalau semacam keuntungan untuk siswa ketika mereka mengikuti OSN ini apa nih Pak? Jadi yang pertama memang dari segi mental ini merupakan penempaan mental bagaimana anak mempersiapkan diri entah itu didampingi ataukah tidak didampingi oleh bapak ibu guru mereka disiapkan diharapkan juga mempersiapkan mentalnya juga. Kemudian yang kedua nanti kalau sudah bisa berhasil mengikuti seleksi mungkin di tingkat kabupaten kota itu paling tidak juga akan punya koneksi lah dengan sahabat-sahabatnya yang lain juga sama-sama peserta OSN dari sekolah lain. Kemudian juga di antaranya juga ada yang nanti pada saat seleksi nasional berbasis prestasi untuk perguruan tinggi itu ada yang salah satunya itu melampirkan hasil sertifikat OSN. Itu mungkin juga jadi salah satu pertimbangan untuk diterima di perguruan tinggi gitu ya. Dan akan lebih prioritas itu ya. Ketika apalagi juara, ini juara karena gitu ada poin-poinnya juga nanti poin-poinnya gitu. Dan ini menjadi pertimbangan dari perguruan tinggi di seluruh Indonesia tentunya gitu ya. Apalagi SMA MTA ini ketika lulus pun juga yang masuk ke perguruan tinggi ini tersebar juga ya di seluruh Indonesia bahkan gitu ya. Ada yang di Jogja, Solo sendiri, Semarang, wah ini banyak sekali. Betul. Luar Jawa pun juga banyak. Luar Jawa ada. Karena memang dari luar Jawa ke sekolah SMA kemudian kembali lagi kuliah di daerahnya masing-masing. Ini mengapa menjadi pertimbangan monggo untuk bapak-bapaknya yang punya siswa ini bisa dimasukkan ke SMA MTA tentunya gitu ya. Kalau Mas Nabil ke Mas Nabil sebentar ya. Mas Nabil ini apa yang menjadi cita-citanya nanti setelah apakah ya tetap di bidang astronomi nanti kuliahnya bidangnya atau geografi ya? Beda ya Bapak ya, geografi sama astronomi itu beda ya? Beda, mungkin ya ada kaitannya tapi dipilah tersendiri. Gitu. Gimana kalau Mas Nabil gimana? Untuk cita-cita sendiri sih baru kepikiran menjadi dosen. Dosen ini ya. Tingkat lebih tinggi daripada Pak Jujun ini. Amin gitu ya. Amin. Iya benar-benar cita. Jadi dosen ya. Kemudian kalau kuliahnya nanti pengennya di jurusan apa? Apakah di bidang Mas Nabil saat ini? Kalau jurusan belum kepikiran. Belum kepikiran ya. Nah, karena ini masih kelas 11 itu kelas 2 berarti Pak ya. Wah, ini agak beda dulu. Lanjut terus tingkatannya gitu ya. Kelas 11 kemudian kelas 12. Nah, masih ada 1 tahun lagi kan untuk belajar yang ada di sana. Kemudian Pak Jujun ini kita mepet sekali nih waktunya. Ini maksudnya masih banyak yang pengen diskusikan. Betul, mungkin nanti bisa lain waktu. Iya, lain waktu nanti bisa berbagi lah. Apa yang ingin disampaikan ke pendengar, pemirsa semuanya yang saat ini menyimak di YouTube ini dengan OSN semacam ini yang diadakan oleh SMA MTA baik di kabupaten, provinsi atau tingkat nasional nanti gitu. Yang pertama-tama kami mengucapkan rasa syukur alhamdulillah melalui OSN ini tadi yang kami sampaikan di depan memang merupakan lahan dakwah yang sangat efektif. Maka dari itu monggo dari anak-anak yang mungkin masih di SD, SMP, mungkin nanti untuk pengen mau merasakan bagaimana nanti OSN itu seperti apa, insya Allah di SMA MTA sangat mendukung, sangat memfasilitasi untuk kegiatan anak-anak yang kaitannya dengan prestasi ini. Perlu kami sampaikan Mas, jadi untuk
fasilitasi yang disediakan di sekolah, insya Allah untuk fasilitasi anak-anak belajar mandiri kami mendukung penuh. Kita siapkan laboratorium untuk internetnya, untuk mencari referensi dari dunia luar, dunia maya gitu. Dan juga ada pendampingan dari guru maupun juga dari alumni yang dulu sudah berhasil sampai ke tingkat nasional. Kemudian juga perlu kami sampaikan untuk yang di SMA MTA, kalau kita urut-urutan peserta yang bisa lolos itu, kalau berdasarkan jumlah itu kita ada di masuk 3 besar. 3 besar? Ya, karena kalau di Solo ya, yang di Solo itu yang pertama itu ada 14 peserta, kemudian ada 7, kemudian ada 6. Nah, sekolah kita bisa meloloskan ada 6 peserta. Kemudian juga tadi yang perlu kami sampaikan juga, tadi juga alhamdulillah juga disampaikan anak-anak tadi bahwa dimanapun kalian berada, mungkin masih di SMP, di SD, juga yang di SMA, jadikan sarana belajar itu sebagai sarana ibadah, kemudian nanti untuk prestasi itu sebagai lahan dakwah. Nah, mungkin kita mulai dari yang di sekolah, lahan dakwahnya bisa berdasarkan prestasi, dakwah di kelasnya sendiri barangkali, dakwah kemudian di lingkungannya, bukan hanya di lingkungan di rumahnya, mungkin juga sampai bisa ke tingkat kabupaten, kota, bahkan nanti ke tingkat nasional, profesi nasional gitu ya. Itu yang kita harapkan. Terima kasih nih Pak Yuyun, Mas Nabil ya, waktunya mudah-mudahan menjadi motivasi untuk saudara kita semuanya, dan ini patut menjadi pertimbangan untuk menyekolahkan putra-putrinya ke SMA MTA begitu, karena segudang prestasi yang didapatkan di SMA MTA luar biasa begitu. Mudah-mudahan nanti di lain waktu bisa berbagi informasi ilmunya lagi nih Pak Yuyun ya. Insyaallah. Sebagai bentuk sosialisasi ke seluruh pendengar semuanya, pemirsa semuanya, keberadaan SMA MTA Surakarta yang berada di Surakarta, milik Yayasan Masjid Tafsir Al-Quran tentunya gitu ya. Terima kasih sekali lagi, mudah-mudahan nanti untuk tingkat provinsi Mas Nabil ini nanti sukses ya. Mohon dukungan Bapak dan Ibu yang di rumah, mohon doanya. Mohon doanya penting ini ya. Mohon doanya, dukungannya lolos tingkat provinsi, kemudian maju di tingkat nasional gitu ya, insyaallah. Baik. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, di manapun Anda berada, demikian kebersamaan kita untuk program Presisi, Prestasi dan Edukasi di kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk Anda, dan insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya dengan narasumber-narasumber inspiratif lainnya. Akhirnya kami undur diri, terima kasih kebersamanya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Pendengar, sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio